Halo rekan-rekan tenaga kesehatan yang budiman, kanker serviks merupakan kanker yang dapat dicegah karena proses pertumbuhannya mulai dari lesi awal hingga menjadi lesi invasif membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Perubahan sel sebelum terjadinya kanker invasif dapat dideteksi menggunakan metode screening yaitu Pap smear. Mari kita bahas lebih lanjut. Pap smear adalah tes screening yang digunakan untuk mendeteksi perubahan prakanker dan kanker pada sel-sel epitel serviks. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari permukaan serviks menggunakan spatula atau sikat khusus. Sampel tersebut kemudian diperiksa di laboratorium patologi anatomi untuk mendeteksi adanya sel yang abnormal. Metode pemeriksaan Pap smear ada dua, yaitu konvensional dan sitologi serviks berbasis cairan atau SSBC, atau dalam bahasa Inggris disebut liquid based cytology. Pada metode Pap smear konvensional, sampel sel serviks diambil menggunakan spatula atau sikat dan kemudian langsung dioleskan pada kaca objek. Setelah itu, kaca objek direndam dalam cairan fiksasi berupa alkohol 95% dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan mikroskopik. Pada metode Pap smear berbasis cairan, sampel sel juga diambil menggunakan alat serupa. Namun, sel-sel tersebut kemudian dicelupkan ke dalam cairan fiksasi khusus sebelum diproses di laboratorium. Cairan tersebut membantu membersihkan sampel dari darah, lendir, dan bahan pengganggu lainnya, sehingga memungkinkan penyebaran sel lebih merata pada kaca objek. Hal ini meningkatkan kualitas sampel dan akurasi deteksi sel abnormal. Kedua metode memiliki keunggulan masing-masing. Pap smear berbasis cairan umumnya dianggap lebih unggul dalam hal kualitas sampel dan deteksi sel abnormal. Namun, Pap smear konvensional masih banyak digunakan karena lebih mudah dilakukan dan biayanya lebih rendah. Pemilihan metode Pap smear tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia serta pertimbangan klinis. Perbandingan sediaan Pap smear konvensional dan berbasis cairan dapat diamati pada gambar. Pap smear berbasis cairan menghasilkan lapisan sebaran sel yang lebih tipis sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Sisa spesimen berbasis cairan juga dapat digunakan lagi sehingga memungkinkan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pemeriksaan genotyping HPV. Sediaan Pap smear diinterpretasi menggunakan klasifikasi yang sudah disepakati secara internasional sejak tahun 2001, yaitu The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Berdasarkan sistem tersebut, hasil Pap smear digolongkan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah negative for intraepithelial lesion or malignancy atau disingkat NILM, yaitu apabila tidak dijumpai sel yang abnormal. Yang termasuk dalam kategori ini adalah lesi-lesi non-neoplastik termasuk infeksi bakteri dan jamur. Yang kedua adalah atypical squamous cell of undetermined significance atau ASCUS, yaitu jika ditemukan sel squamosa yang atipikal. Yang ketiga adalah atypical squamous cell cannot exclude HSIL atau disingkat ASCH, yaitu jika ditemukan sel squamosa atipikal namun tidak dapat mengesampingkan adanya lesi intraepitel squamosa derajat tinggi. Yang keempat adalah low grade squamous intraepithelial lesion atau disingkat LSIL yang mengindikasikan infeksi HPV atau displasia ringan atau disingkat CIN1. Pada LSIL dapat ditemukan koilosit, yaitu sel yang khas pada infeksi HPV dengan inti membesar dan halo perinuklear. Yang kelima adalah high grade squamous intraepithelial lesion atau disingkat HSIL yang mengindikasikan displasia sedang hingga berat atau disebut CIN2 dan CIN3. HSIL memperlihatkan sel-sel dengan inti yang membesar, hiperkromatik, dan sitoplasma lebih sedikit. Selanjutnya adalah atypical glandular cell atau disingkat AGC,
jika ditemukan sel kelenjar yang atipikal, baik kelenjar endoservix maupun endometrium. Yang terakhir adalah kanker, yang mengindikasikan adanya karsinoma sel squamosa atau adenokarsinoma. Apabila hasil pap smear negatif for intraepithelial lesion or malignancy atau NILM, maka pap smear perlu diulang secara rutin untuk tujuan screening atau ditata laksana sesuai kelainan non-neoplastik yang dijumpai. Jika hasil pap smear menunjukkan hasil ASC-US, perlu dilakukan pemeriksaan genotyping HPV. Jika hasil pap smear menunjukkan abnormal, misalnya HSIL, perlu dilakukan tindakan biopsi kolposkopi untuk menegakkan diagnosis histopatologis sehingga dapat ditentukan terapi yang sesuai. Rekomendasi tindak lanjut hasil pap smear secara rinci dapat dilihat pada konsensus yang berlaku secara internasional maupun nasional. Deteksi dini melalui pap smear sangat penting karena dapat mengurangi angka kematian akibat kanker serviks. Demikian penjelasan aspek patologi anatomi dari metode screening pap smear. Mari bersama-sama mempromosikan pap smear di masyarakat agar semakin banyak wanita Indonesia yang terhindar dari kanker serviks. Semoga bermanfaat.